Hello guys, welcome back to my channel Taraja Family. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar guys. Ini kebetulan hari ini ada datang Namburuku. Jadi Namburu itu kalau dari orang Batak bilang itu sebutan untuk adik bapak kita. Jadi beliau ini adik bapakku kandung. Ini dengan Amang Buruku, suaminya. Jadi guys, ini kita mau beliau ini datang ke rumah ingin berbagi bagaimana dulu Amang Buru sama Namburuku ini kena corona Amang Buru ya. COVID-19. COVID-19 ya. Mungkin Amang Buru sama Bu bisa ceritakan bagaimana awal-awalnya. Mungkin siapa duluan cerita, Bu? Bu lah ya. Bu apa cerita gimana dulu awalnya kok bisa tiba-tiba kena corona, apa dulu penyebab awalnya, terus gimana sebabnya lah, mungkin bisa cerita ya. Awalnya Namburu ada pesta tetangga tanggal 16 bulan 1. Tanggal 16 bulan 1 ada pesta. Iya, ada pesta. Pergi Namburu ke situ. Namburu pakai maskernya, tapi nggak selamanya masker dipakai kan. Ada saatnya waktu makan, ada saatnya dibuka gitu. Iya. Karena pakai masker itu agak sesat. Jadi kebetulan karena tetangga kita yang pesta itu, kami ke Marhobas. Marhobas ngapain piring, melayani. Menyimpan piring, cangkir, termos nasi itu. Jadi sepi itu kami menyalam, tapi nggak salam sehatnya kami. Nggak nempel lah bilang tangan itu nempel. Sebelum itu kami manotor joket. Kalau nggak salah Bu hari itu buka masker di situ. Jadi udah sepi itu kan, apalah acara yang lain lah, acara yang lain makanlah, undang makan kan ke ruang ke gedung. Makanlah kami kan lepas masker. Jadi siap makan kami mengumpulin piring, gelas, termos nasi itu, cuci tangan karena tetangga STM bau. Itu tugas STM kan. Siap itu mengasih anggaran dasar. Anggaran dasar kan keliling. Tapi salam sehatnya kami, tapi dekat juga sama yang pesta kan. Meja lah meja itu pembatasnya. Ya udah Bu pulang. Tiba-tiba hari Senin pagi Bu kurang enak badan. Tanggal 18 lah itu. Tanggal 18, berarti 2 hari kemudian ya? Iya, 2 hari kemudian. Sudah mulai ada gejala, nggak enak badan? Iya, hari Minggu memang udah agak meriang, agak hari enak badan. Iya, berarti tanggal 17-nya ya? 17, tapi nggak ada pikiran Bo ke situ, nggak ada terpikir Bo kan? Meriang biasanya itu. Waktu itu Amang Buru kondisi sehat. Masih sehat ya? Iya. Namburu yang dulu kena kan? Jadi Namburu pikir kan, biasanya itu meriang biasa. Oke. Bu pulunya tapi nggak kepala pulu biasa. Nggak apa-apanya itu. Biasanya itu. Pokoknya Bu biarpun meriang, biarpun pulu bisa Bu kerja. Jadi nggak ada kepikiran Bu ke situ. Jadi tanggal 18 19-nya meriang juga. Tanggal 19-nya panas lah malam tiba-tiba 3,8. 38. Sebelum itu aku udah panas tanggal 17 18 37, naik dia ya? Iya, dari Seninnya? Iya. Terus? 7, tapi yang puncaknya hari Selasa malam lah 38,8 gitu lah itu panas tinggi. Tapi sebentar aja, besoknya udah reda gitu kan, udah reda. Apa hari itu hari Rabunya, Kamisnya. Aku kasih tahu sama anak-anak. Siapa di rumah anak? Si Windy? Si Windy. Iya, jangan-jangan mama kena apa katanya, corona. Enggak, biasanya kayak gini dalam si Windy nggak bilang gitu ya? Tapi Namburu sudah ketiduran, udah tidur hari Senin, Selasa, Rabu, udah tidur Bu, tangan Bu ini pegal gitu. Masih kayak diangkat gitu ya? Bisanya tapi pegal, ini dikusuk lah. Selera makan kurang, tapi dipaksa Bunya makan kan. Enggak ada Bu kepikiran ke situ lah, ke corona gitu, tak ada pikiran Bu ke corona. Biasanya itu Bu pikir kayak gitu karena situasi di saat itu cuaca kurang bagus, gitulah kan. Jadi hari Kamis, hari Sabtu kurang enak badan terus Sabtu lah mulailah hilang penciuman kan. Hilang penciuman itu awalnya. Swab lah Bu, pergi lah Bu ke puskesmas kan. Swab. Bu bilang lagi berobat gitu.
hilang penciuman gini-gini, hilang penciuman, kurang selera makan, enak badan, kurang enak badan, Bu bilang gitu. Jadi orang puskesmas sarankan tes rapid. Iya. Nah, jadi dibawa lah karena ke belakang tes rapidnya, dibawa lah Bu ke tes rapid ke belakang. Mudah-mudahan negatif dalam hati Bu kayak gitu kan. Iya. Pas Bu di tes rapid diambil darah Bu itu negatif hasilnya. Negatif. Oke. Tapi Bu curiga. Bu curiga, kok bisa lah penciuman saya kurang apa, nggak nampak, mulai hilang gitulah. Kayu putih pun dicium nggak ada lagi rasanya, apapun dicium nggak ada lagi rasanya. Tapi kalau selera makan masih bisa, ada masih bisa lah makan, masih bisa rasakan manis dengan apanya gitu, asam. Jadi Bu bilang lah sama petugasnya, memang aku tes rapidnya negatif, tapi tolonglah PCR, aku bilang. Datanglah dokternya, kalau PCR tak ada di sini. Coba lah, kemana lah ya? Kemana lah ya kata dokternya? Coba lah, ke apalah pergi klinik Serasi, ngapain? Di situlah swab antigen. Swab antigen ke mana? Aku bilang, situlah swab antigen. Kalau swab antigen itu udah 90% itu katanya. Pergilah Bu ke situ kan? Melaporlah Bu ke situ, ada apa? Kata petugasnya hilang penciuman, Bu bilang gitu. Oh ya, rapi antigennya katanya. Diambil dari hidung kan? Udah diambil dari hidung, tunggulah kira-kira 1 jam lebih. Bayar aku di situ 200.000 kan? Jadi udah siap hasilnya, kami tunggu 1 jam lebih, keluarlah hasilnya, dipanggil lah Bu. Kemana? Aku bilang sama adik ini. Iya Bu, agak lain katanya. Ibu agak segan dia, enggak bilang dulu apa? Aku bilang, dia tersenyum. Ibu kena positif, tolonglah Ibu mandiri di rumah ya, isolasi mandiri di rumah katanya. Oh iya, gitu ya, aku bilang kayak gitu kan. Datanglah ke mana? Ke puskesmas dilapor atau isolasi mandiri rumah. Kasih anak-anak bertukar pikiran. Datanglah anak-anak, disuruhlah kami ke rantau. 1 jamnya kami di rumah, terus berangkatnya kami naik mobil ke rantau. Ke rantau perapat ya? Iya, siap di rantau, terus diapain orang itu, tangkapin orang itu, habis apaan semua, terus dipoto torak kami 3. Si Windy, Bu, Amang Buru. Iya, hasilnya? Hasilnya baik-baiknya, hasilnya. Cuma Bu, karena ada swab antigen itu, terus dikasih Bu, dicek Bu, kalorasi oksigen 98 katanya, memang bagus katanya, nggak pala 98, 97 bagus, nggak pala di oksigen katanya. Cuma dikasihkan aku obat virus, obat 5 hari, bermalam kami di situ karena dokternya lama juga datang kan. Jadi Amang Buru di situ udah pening kepalanya, muntah-muntah gitu dia kan. Mulai terdampak Amang Buru di rantau perapat itu ya. Siap aku si Windy dulu, baru Amang Borumu kan. Kenanya Amang Buru di rantau nampaknya kan bermalam di rantau. Amang Borumu muntah-muntah, sakit kepalanya sampai minum obat. Tapi mungkin gigiku yang sakit katanya gitu. Nggak ada perhatian, nggak ada pikiran Amang Buru apa? Covid. Jadi udah, memang disuruh kami antigen, disuruh anakku kan. Udahlah, pulang aja lah kita katanya gitu kan. Gak apa-apa, yang sakit giginya aku katanya. Si bulan ini udah sehat, si Windy udah sehat, udah siap dia meriang. Udahlah, makan obat lah aku, makan obat katanya. Sampailah di rumah kan, hari Senin itu kan, kita seperti biasa, cuma Bu lemas badannya. Aku tanya sama anak-anak, pengen bawa kopi itu makan. Pingin tidur aja. Pingin tidur aja, makan obat itu, jangan mau tidur, olahraga, berjemur katanya, berjemur kami. Aku suruh Amang Buru berjemur dengan si Windy. Jadi hari apalah? Hari Sabtu lah, Sabtu kan. Hari Jumat, hari Kamis Jumat udah lain Amang Borumu, Kamis Jumat. Udah bersuntik Amang Buru sih. Udah panas Amang Borumu bersuntik. 2 kali suntik sama dokter. Dokter kasih obat. Apa? Dolai, kasih obat. Tapi nggak ada kurang apanya, nggak ada pengurangnya. Jadi hari Sabtu lah. Pagi. Tiba-tiba lah si Jelita telepon sama Amang Borumu kan. Tiba-tiba telepon Amang Borumu. Video call dulu katanya, dilihat lah Amang Borumu lain mukanya. Aduh Bapak kayak mana katanya, tolong dulu Bapak swab. Gak apa-apa aku, yang sakit giginya aku kata Amang Borumu. Kebetulan gigi Amang Borumu kumat. Pergi lah Amang Borumu swab, positif antigennya. Terus disuruh lah si Jelita lah Amang Borumu pergi foto torak paru-paru ke rumah sakit.
Di Rantau Prapat. Bukan, di Bagan Batu. Di Bagan Batu. Iya. Oh, di Bagan Batu. Terus sudah sampai selesai cerita. Iya. Tambahan aja nanti sama aku. Di Bagan Batu, di Bagan Batu kan rumah sakit Indah Bagan Batu Pototora. Jadi terus dikasih tahu dokternya infeksi paru-paru katanya. Kami kasih tahu langsung jelita infeksi paru-paru, dilihatnya foto itu. Terus nangis lah dia. Aduh Pak, tolonglah Pak, ke Medan lah kalian kalau nggak pilih mana Medan atau Pekanbaru, mana lebih dekat. Pekanbaru memang, tapi nggak ada keluarga di Pekanbaru. Di Medan ada keluarga kan. Bila kesimpulan ke Medan lah. Iya. Kata Bang Buru nggak ada apa-apa, aku cuma panas. Udahlah, udah infeksi, memang udah agak sakit paru-paru Bang Buru, udah infeksi paru-paru apa nampak kok dari putunya. Terus pertolongan Royal Prima itu terus dimasukkan kami ke GD, diperiksa kami semua. Terus orang itu terus apanya standby orang itu diperiksa kami semua satu-satu. Diperiksa aku oksigennya 97, sini 98. Dicek darah kami, terus kami suntik, cek kadar oksigen. Terus kami disuntik, terus diperiksa semua, disuruh kami tidur, disuruh kami cek darah. Cek darah, terus di darah. Baru amang borumu, foto torak paru-paru, amang borumu cek darah dia, cek kadar oksigen 92. Wah, udah gak bagus lagi oksigen katanya. Terus dimasukkanlah oksigen ke tempat amang burung kan. Katanya Ambo duluan baikan daripada Amang Buru kan? Iya, duluan amang buru baikan. Di situ kondisi Ambo sudah negatif atau sudah positif sebenarnya? Masuk kami 2 hari kami di Royal Prima dicek kami. Cek 1 positif. Bo positif, masih positif juga. Cek amang borumu Positif. Tanggal 2 udah negatif. Cek lagi kedua kalinya Di tanggal Tanggal 2 tanggal 2. tanggal 2 di bulan Februari Bu dan negatif. Iya. negatif. Iya, Tapi gitu. masih di rumah sakit Bu. Iya. Iya. Dicek aku kan. Dicek kami tanggal 1 amang borumu dengan bomu. Amang boru dengan bu positif. Cek tanggal 2 negatif bu, amang borumu positif. Iya. Tapi negatif amang bomu badannya lemas. Dada apanya semua sakit punggung, selera makan kurang. Ya artinya kan Bu pun udah kondisi negatif, Bu Iya. masih positif, masih di satu Ruangan. masa ruangan kan? Tapi jauh-jauh kami. Iyalah, artinya biar supaya Amang Buru pun semangat juga Iya, kan. menyemangati Ada Amang Buru. Amang Buru biar kamu. Memang kuncinya sakit itu apapun sakitnya intinya pikiran. Iya. Ya, Kalau pikiran betul, kita betul. sehat, ada orang yang kita sayangi di samping Iya. kita, sebenarnya makin semangat. Iya. Jadi gitu. Mungkin Amang Buru ada yang mungkin Amang Buru tambahin mungkin dari Dia enggak semangat dia. Dia bu yang Jadi menyemangati diri terima dia. kasih keponakan kami yang memberi kesempatan kepada kami. Saya sebagai tambahan, kalau yang kena COVID ini ya kalau diserang paru-paru itu situ yang sakitnya. Kayak dicekik kita, bernapas payah kali. Itulah cepatnya. Kalau waktu masih di Rantau Prapat kami, keadaan paru-paru saya masih normal. Tapi begitu satu harinya terus udah berubah paru-paru itu. Di scan di Rumah Sakit Indah. Terus sampai di Medan udah payah bernapas. Jadi mungkin untunglah. bisa dikasih tahu Amang Buru kayak bernapas dulu kayak mana? Nah, kalau kita bernapas, tarik napas, udah kayak yang sangkut lah, ada yang sangkut lah di paru-paru itu. Udah yang kayak yang sangkut. Untunglah cepat kami lari ke Medan. Disitulah saya selama 8 hari 9. saya pakai oksigen terus. Sampai. Ya, pakai oksigen yang pakai plastik itu. Baru hari ketiga agak lumayan, baru pakai oksigen yang pakai dicucukkan itu, yang pakai ini. Karena udah agak lumayan. Nah, sampai pulangnya pun masih tetap pakai oksigen. Jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada Royal Prima dan juga kepada lai saya si Leo. Udah Leo ya? Nah, Semangat terus yang semangat bantu. terus. Jadi itulah kepada kawan-kawan, waspadalah. Keluarga. Ya, kawan-kawan sama keluarga waspadalah kepada COVID ini, masih berlanjut ini. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ngeri, Iya. tak ada ampun. Gunakanlah yang dibilang pemerintah sekarang Protokol. 5M itu. Menjaga jarak, baru Cuci pakai tangan, masker. Ya, cuci tangan, kalau nggak ada cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, baru yang 2 lagi ingat lagi. Itulah sebagai pesan sama saya kepada rekan-rekan semua, kepada kawan sebangsa dan tanah air. Terima kasih. Jadi mau tanya lagi Amang Buru. Amang Buru pada waktu itu apa yang Amang Buru terlintas di pikiran Amang Buru pada waktu kritis gitu? Iya. Sekedar tahu aja gitu. Memang ada juga harapan saya sehatnya aku pikirku, Iya. tapi ada juga sebaliknya, kalau mati aku nanti beras pasti
Di Medan ininya aku dikubur. Nggak mungkin saya dikubur ke tempat Bagan Batu. Gitu. Karena saya tanda tangan di situ perjanjian itu pakai materai 6.000 di rumah sakit itu. Apabila dicek dia swab pertama masih positif, swab kedua masih positif, tahu-tahu meninggal, harus rumah sakit yang menguburkannya. Tidak boleh bawa ke Bagan Batu ke rumahnya sendiri. Itulah apanya sedihnya yang saya tanda tangan itu sebelum saya dimasukkan ke ruang isolasi ya. Iya ruang apa? Ruang kelas apa namanya itu? Kamar. Nah, itulah. Tapi ya itu akhirnya puji Tuhan, Nang Buruku sama Nang Buruku sehat-sehat semua guys. Begitu juga dengan kita semua. Oke, mungkin itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita menjadi pengingat buat kita bahwa memang corona itu sangat berbahaya. Kira-kira gitu Bu ya? Berbahaya. Sangat berbahaya. Oke, mungkin itu aja. Salam sehat dari Taraja Family dan salam sukses buat kita semua. Oke guys, bye-bye. Oke, Om Buru, salam sehat. Salam sehat. Oke, makasih ya guys. Bye.